Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain atau tanpa rasa tanpa warna. Ini beratnya 7 gram. Kemudian 1 saset Nutrijel rasa strawberry. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan 2 liter air. Ini saya masukkan secara bertahap seperti ini, supaya tidak menggumpal ya teman-teman. Diaduk-aduk seperti ini terlebih dahulu sampai tidak ada gumpalan. Setelah dipastikan tidak ada jelly ataupun bubuk agar-agar yang menggumpal, masukkan semua airnya. Supaya lebih cerah, saya tambahkan pewarna merah tua 4 tetes. Kemudian aduk-aduk hingga larut. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Memasak puding harus sampai mendidih betul-betul ya teman-teman, supaya nanti hasilnya tidak mudah berair juga tidak mudah basi. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, selanjutnya kecilkan api. Kemudian masukkan 1 kaleng kental manis. Ini saya pakai Omela, beratnya 370 gram. Ini saya masukkan semuanya. Untuk di sesi ini teman-teman bisa menambahkan gula sesuai selera. Di sini aku tambahkan 5 sendok makan gula pasir. 5 sendoknya nggak penuh banget gitu ya teman-teman. Kemudian ini diaduk-aduk sampai larut dan kembali mendidih. Tapi mendidihnya itu nggak perlu sampai beludak-beludak banget gitu teman-teman. Jadi kenapa kental manisnya aku masukkan di akhir, supaya kita ngaduknya itu cuma di akhir ini aja. Kalau misalnya kita masukkan dari awal, untuk susunya ini kita harus ngaduk-ngaduknya benar-benar dari awal banget. Karena kalau sudah kental manisnya ini masuk dan tidak terus diaduk, nanti adonannya itu bisa pecah. Itu juga nanti akan berpengaruh terhadap rasa dari pudingnya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita masukkan di akhir setelah mendidih seperti ini, kita tidak butuh waktu lama untuk ngaduk-ngaduknya. Nah, ini sudah larut dan sudah kembali mendidih. Selanjutnya matikan api. Warnanya jadi pink muda gitu ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya ini diaduk-aduk sebentar, kemudian biarkan sampai uap panasnya betul-betul berkurang ya teman-teman. Jadi kalau nuangin puding ke dalam cup itu jangan masih panas-panas banget langsung dituang. Tunggu anget dulu baru kita tuangkan semuanya ke dalam cup. Nah, nanti ada putih-putih gini ngambang, kalau misalnya dia udah uap panasnya berkurang, nanti ini bisa diambil supaya nanti tampilan pudingnya jadi lebih cantik. Sekarang langsung aja kita siapkan dulu cupnya. Untuk cupnya saya menggunakan cup ini ukurannya 65 ml seperti ini. Ini harganya Rp5.000 ya teman-teman. Sama tutupnya Rp7.500. Isinya itu 50 biji. Kemudian aku sudah siapkan slice strawberry. Ini slice strawberry-nya 250 gram. Harganya itu Rp5.000 per 250 gram. Ini aku beli di toko bahan kue. Kemudian untuk cupnya ini tinggal kita oleskan slice strawberry di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini tinggal dioles-oles gitu aja asal ya teman-teman. Lanjutkan dan lakukan ini sampai selesai. Setelah didiamkan beberapa saat dan uap panasnya itu udah berkurang, di permukaannya ini ada lapisan kayak kulit gitu teman-teman, putih-putih gini. Nah, ini diambil tuh, karena ini nanti bikin tampilan dari permukaannya pudingnya itu kurang cakep. Tinggal diambil, gampang banget teman-teman. Selanjutnya, kalau uap panasnya sudah mulai berkurang, tuang puding stroberinya ke dalam cup. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini hasilnya 34 cup ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya ada gelembungan-gelembungan seperti ini di permukaannya, ini bisa dipecahkan menggunakan tusuk gigi atau diambil menggunakan sendok seperti ini juga bisa ya teman-teman. Nah,
Pudingnya biarkan set di suhu ruang ya teman-teman, jangan dimasukkan ke dalam kulkas dan jangan diberi tutup sebelum pudingnya benar-benar dingin dan set. Tujuannya supaya pudingnya tidak mudah berair. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain, ini beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 1 saset Nutrijel plain, ini beratnya 15 gram. 3 saset white coffee, saya pakai yang French vanilla, ini beratnya 20 gram. Aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Tambahkan 1500 ml air. Dan kemudian aduk-aduk kembali. Ini untuk yang masih menggumpal, ini adalah bubuk kopinya, itu tidak masalah. Pastikan bubuk kopi, bubuk jelly tidak ada yang mengendap di dasar panci. Kemudian lanjut masak puding kopinya menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Untuk bubuk kopi yang masih menggumpal ini tidak masalah. Kalau airnya sudah mulai hangat, ini akan larut dengan sendirinya ya teman-teman. Setelah puding kopinya betul-betul mendidih seperti ini, selanjutnya kecilkan apinya. Pakai api paling kecil ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 1 kaleng kental manis. Ini beratnya 365 gram. Saya pakai merek Carnation. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya masukkan semuanya. Jangan lupa sisa-sisa di kalengnya ini harus betul-betul bersih supaya tidak mubazir. Nah, seperti ini. Selanjutnya aduk-aduk kembali sampai kembali mendidih. Tapi mendidihnya itu nggak perlu sampai beludak-beludak banget ya teman-teman, karena tadi kan memang sudah mendidih untuk puding kopinya. Nah, ini sudah mendidih lagi ya teman-teman. Matikan apinya, lalu aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang ya teman-teman. Untuk cupnya, saya menggunakan cup belimbing seperti ini ya teman-teman. Ini volumenya 100 ml. Selanjutnya tuang puding kopinya ke dalam cup. Ini saya tuang sampai di garis motif belimbingnya ya teman-teman. Puding kopinya semuanya udah dimasukkan ke dalam cup. Hasilnya 23 cup ya teman-teman. Selanjutnya biarkan puding hingga benar-benar set. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel rasa melon. Saya pakai kemasan kecil beratnya 10 gram. Ini saya pakai kemasan kecil karena harganya lebih ekonomis ya teman-teman, hanya Rp2.000. Kalau pakai kemasan besar beratnya 15 gram, harganya Rp5.000. Kalau ini 2 saset hanya 4.000 ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini sesuai selera aja. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur supaya nanti tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Kemudian tambahkan 900 ml air. Aduk-aduk kembali. Dan untuk warnanya ini supaya lebih cerah, di sini aku tambahkan pewarna hijau tua 3 tetes. Untuk warna ini opsional saja ya teman-teman, bisa ditambahkan atau tidak. Kemudian masak puding melon menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai pudingnya mendidih. Dan kalau puding melonnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang ya teman-teman. Kalau uap panasnya sudah berkurang, juga buihnya berkurang, masukkan fruit acid. Ini ada di belakang kemasan, biasanya ditempel. Untuk fruit acid ini usahakan tidak di skip ya teman-teman, karena dari fruit acid ini akan memperkuat rasa dari buah melonnya. Jadi untuk semua jenis puding buah, fruit acidnya jangan di skip ya teman-teman. Kalau nggak pakai fruit acid, nanti rasanya itu kayak ngambang gitu teman-teman rasa buahnya.
Kalau sudah larut, selanjutnya tuang puding melon ke dalam cetakan atau loyang. Saya menggunakan loyang seperti ini. Tuang semuanya dan selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Puding melonnya udah betul-betul set, selanjutnya ini saya potong-potong seperti ini. Untuk puding melon ini saya potong dadu ya teman-teman. Untuk besar potongannya sesuai selera aja. Tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut kemudian sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan kembali panci, masukkan 1 saset agar-agar plain atau tanpa rasa tanpa warna. Ini beratnya 7 gram. Tambahkan 1200 ml air. Ini saya masukkan secara bertahap supaya tidak menggumpal, diaduk-aduk seperti ini terlebih dahulu. Nah, kalau sudah tidak ada gumpalan seperti ini, saya masukkan semua airnya. Kemudian ini diaduk-aduk kembali. Ini di kemasan ini memakai air 900 ml ya teman-teman. Kalau misalnya mengikuti petunjuk kemasan itu juga boleh. Kalau misalnya mau mengikuti seperti yang aku pakai ini juga boleh ya teman-teman. Selanjutnya untuk puding bening ini dimasak sampai betul-betul mendidih. Dan kalau sudah mendidih seperti ini, kecilkan api, kemudian masukkan setengah kaleng kental manis. Ini saya pakai Carnation. Kalau misalnya mau sepakai 1 kaleng juga boleh. Kemudian ini diaduk-aduk lagi. Untuk manisnya ini karena aku hanya pakai setengah kaleng saja. Di sini aku menambahkan gula pasir 5 sendok makan, tapi benar-benar aku lupa tadi on kameranya waktu masukin gula. Mohon maaf ya teman-teman. Selanjutnya matikan api dan biarkan hingga uap panasnya betul-betul hilang. Untuk cupnya saya menggunakan cup 100 ml seperti ini cup belimbing. Tuang puding susunya ke dalam cup. Ini masih agak hangat ya teman-teman, jadi aku biarkan terlebih dahulu. Nah, dituangnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalau uap panasnya sudah betul-betul hilang, baru kita masukkan puding melonnya. Jangan dimasukkan waktu puding susunya masih panas-panas ya teman-teman, karena khawatir nanti malah puding melonnya itu akan mencair. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar bening. Ini beratnya 7 gram. Kemudian 1 saset Nutrijel plain atau Nutrijel bening. Ini beratnya 15 gram. Kemudian 3 saset pop ice rasa strawberry. 4 sendok makan bubuk creamer. 100 gram gula pasir atau setara dengan 8 sendok makan. Untuk gulanya ini sesuai selera aja, boleh ditambah atau dikurangi. Selanjutnya aduk hingga tercampur merata supaya bubuk jelinya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, selanjutnya tambahkan 1500 ml air atau 1,5 liter. Aduk-aduk kembali. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk bubuk yang masih bergumpal, ini bubuk creamer ya teman-teman, tidak masalah, nanti akan larut sendiri pada saat airnya sudah hangat. Kemudian untuk warnanya, ini saya tambahkan lagi pewarna merah rose 4 tetes. Kemudian diaduk-aduk kembali. Ini supaya warnanya lebih cantik ya teman-teman. Nah, jadi warnanya seperti ini. Dan di sini aku punya pasta stroberi ya teman-teman. Jadi ini aku tambahkan secukupnya saja, kurang lebih setengah sendok makan. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai pop ice, terus mau pakai pasta stroberi saja juga boleh ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya buah stroberi, lebih bagus lagi teman-teman pakai buah stroberi asli ya. Kemudian untuk gulanya tinggal menyesuaikan. Selanjutnya masak puding stroberi menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Gunakan api sedang saja.
Salah satu tips memasak puding itu harus betul-betul sampai mendidih ya teman-teman, supaya nanti hasilnya tidak mudah basi dan juga tidak mudah berair. Kalau pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lanjut aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang, juga buih-buih putih yang ada di permukaan ini berkurang ya teman-teman. Untuk mengemasnya saya menggunakan cup 100 ml seperti ini ya teman-teman. Lanjut, kalau misalnya uap panasnya sudah berkurang, puding stroberinya kita tuangkan ke dalam cup. Tapi ini jangan penuh-penuh ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini udah saya tuangkan semua ke dalam cup. Selanjutnya biarkan puding hingga set. Kalau puding stroberinya sudah setengah set, selanjutnya siapkan kembali panci. Masukkan 1 sendok makan gula pasir, 1 saset kental manis, secukupnya pasta vanila. Ini kurang lebih seperempat sendok teh ya teman-teman. Kemudian tambahkan 300 ml air. Aduk-aduk sebentar sampai larut. Setelah larut seperti ini, kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Ini dilarutkan menggunakan cairan dari susunya. Nah, kemudian langsung dituangkan kalau sudah larut. Aduk-aduk kembali hingga tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mengental dan mendidih. Kalau misalnya teman-teman mau pakai susu UHT full cream itu lebih enak ya teman-teman. Tapi ini versi ekonomis banget, jadi aku pakai kental manis aja. Nah, ini sudah mulai mengental ya teman-teman. Kita tunggu sampai meletup-meletup. Kalau sudah mendidih dan meletup-meletup seperti ini, artinya ini sudah matang. Selanjutnya matikan api. Aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Puding stroberinya ini sudah set ya teman-teman. Selanjutnya langsung aja kita tuangkan fla vanilanya. Dan ini semua udah saya kasih fla vanilanya. Selanjutnya biarkan fla vanilanya sampai betul-betul dingin, baru bisa diberi tutup dan dimasukkan ke dalam kulkas.